atau aspirasi yang diajukan kepada pemerintah itu, apakah satu-satunya itu penolakan DOB atau aspirasi lain lagi? Di antaranya memang selain dari penolakan daerah otonomi baru, mereka juga minta solusi bahwa mereka mau referendum dan mau merdeka. Itu saya pikir ruang demokrasi di Lapago ini sedang membaik, sehingga harapan kami, harapan gereja ke depan tidak usahlah terjadi seperti beberapa tahun yang lalu terjadi pembakaran apa-apa, kerusuhan dan yang terjadi konflik yang lalu antara masyarakat pendatang dengan Papua yang sudah terjadi, itu tidak usah terulang lah. Terima kasih pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, luar biasa, ada di samping saya. Nanti beliau bisa perkenalkan diri sendiri, namanya siapa, terus sekarang pelayanannya di mana, waktu dan tempat. Silakan. Nama saya Martinus Sika, saya pelayanan di Badan Pelayanan Wilayah Wamena sebagai sekretaris. Sekarang melayani sebagai pastor di Gereja Baptis Moria, Karujaya di wilayah Wamena. Baik, terima kasih untuk kehadiran Pak Sekjen wilayah Wamena. Kali ini kita akan membahas sedikit, dan Pak Sekjen juga bisa kasih berikan pemahaman, tanggapan terkait isu yang saat ini barusan saja di Wamena ada aksi penolakan daerah otonomi baru atau DOB. Jadi bagaimana tanggapan Pak Sekjen dari sudut pandang rohani? Ya, kami dari gereja demo ini bukan baru kali ini saja tapi hampir berulang kali terjadi di seluruh tanah Papua. Dan dalam belakangan ini tanggal 10 Mei kemarin itu demo pertama yang dikoordinir oleh dari satu lembaga atau satu kelompok yang sedang menyuarakan kemerdekaan Papua, yaitu Petisi Rakyat Papua PRP, yang sedang menjadi koordinator lapangan untuk melakukan aksi-aksi ini. Dihadiri oleh semua lapisan masyarakat dari semua elemen perjuangan. Mereka sudah hadir turun jalan, dan bertepatan hari ini tanggal 12 hari Rabu telah berjalan baik. Laporan dari para aksi bahwa semua aman pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, dan agenda yang mereka bawa dalam orasi politik yang disampaikan kepada DPR Kabupaten Jayapura atas nama seluruh wilayah Lapago yang ada di daerah Pegunungan Tengah. Telah menyampaikan bahwa ada beberapa aspirasi-aspirasi penting yang dibawakan dalam orasi itu. Ada keterwakilan juga dari tokoh agama atau dari gereja sudah menyampaikan, dari mahasiswa, dari pemuda, dari semua mewakili perempuan sudah menyampaikan aspirasi mereka, bahwa pada intinya mereka telah menolak dialog Jakarta yang sedang dibangun di sana, dan juga dialog versi Jakarta dan juga mereka sudah demo yang lalu 10 Mei itu telah menolak semua tawaran untuk DOB yang dipaksakan oleh pemerintah Jakarta untuk Papua, telah menolak oleh seluruh masyarakat atau warga yang ada di seluruh Pegunungan Tengah Papua. Itu prinsipnya mereka sudah tolak. Oke, baik. Untuk dalam aspirasi mereka itu yang menjadi tuntutan atau aspirasi yang diajukan kepada pemerintah itu, apakah satu-satunya itu penolakan DOB atau aspirasi lain lagi? Di antaranya memang selain dari penolakan daerah otonomi baru, mereka juga minta solusi bahwa mereka mau referendum dan mau merdeka. Itu
itu saya pikir agenda mereka yang paling utama yang mereka bawa dalam orasi ini, sehingga kami gereja pun ya kami sebagai pimpinan kami tetap berdoa, kami tetap berdoa untuk mereka supaya apapun yang dapat disampaikan itu bisa berjalan dengan aman, tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan konflik seperti pertumpahan darah yang terjadi akibat demo yang beberapa waktu yang lalu di Wamena. Tapi dengan cara yang berwibawa, dengan cara yang sopan, menunjukkan bahwa orang-orang di Lapago ini adalah orang-orang juga yang berlatar belakang dari Kristen, orang-orang gereja, sehingga mungkin dalam orasi-orasi dan demo-demo akhir-akhir ini saya pikir sudah berjalan baik, sudah aman. Hampir sebagian masyarakat mulai mengerti bahwa ruang demokrasi itu penting dan taruh pada poinnya yang tepat atau yang perlu didukung oleh dari pihak keamanan, juga menjaga tadi memang sudah berjalan baik, sehingga saya pikir ruang demokrasi di Lapago ini sedang membaik, sehingga harapan kami, harapan gereja ke depan tidak usahlah terjadi seperti beberapa tahun yang lalu terjadi pembakaran apa-apa, kerusuhan dan yang terjadi konflik yang lalu antara masyarakat pendatang dengan Papua yang sudah terjadi, itu tidak usah terulang lah. Tapi saya pikir hari ini semua orang sedang mengerti, ada standar-standar, ada hukum yang sedang berlaku yang mengawal proses-proses ini terus berjalan dengan baik. Dan kami gereja tidak lepas, kami terus berdoa, kami backup dalam doa karena mereka adalah bagian dari kami. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah dengan hadirnya DOB ini, dari sudut pandang kekristenan, rohani, adakah yang diuntungkan dari segi pelayanan? Atau justru sebaliknya? Jadi itu bagaimana menurut Pak Sekjen? Itu bagian dari pergumulan gereja. Gereja berharap bahwa di tanah Papua ini harus aman. Tidak boleh lagi ada pelanggaran HAM, tidak boleh lagi ada kekerasan yang terjadi antara umat kami maupun terhadap warga sipil yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya, ataupun seluruh tanah Papua yang ada. Itu kami selalu berharap untuk aman dan nyaman. Walaupun pro kemerdekaan tetap jalan, walaupun pro NKRI tetap jalan, tapi kami sebagai gereja tetap berdiri di tengah-tengah itu. Dan kami berharap, kami doakan semua, berharap untuk Papua ini tetap kami jaga damai, tanah sebagai tanah Injil, tanah yang sudah dirintis oleh Injil, sehingga tidak boleh lagi ada hal-hal yang saling merugikan antara kedua pihak ini. Itu yang kami berharap. Baik, untuk dari pihak gereja, beberapa denominasi yang ada di sini, bagaimana seperti tadi waktu aksi itu, apakah perwakilan misalnya teman-teman dari Muslim atau mungkin teman-teman dari denominasi yang lain seperti Katolik dan lain, GKI, ada beberapa yang denominasi yang ada di Wamena, apakah mereka juga turut hadir tadi atau tidak? Karena tentunya dari sekian banyak anggota atau mereka yang berbagian dalam demo, tentunya itu mereka tidak hanya dari baptis saja, tetapi itu dari berbagai denominasi yang ada di Wamena. Nah, tentunya ini juga kan tidak terlepas dari jemaat atau domba-domba Allah yang memang dipercayakan kepada gereja untuk jaga. Nah, jadi untuk ini kan tidak menutup kemungkinan kalau ke depan lagi ada aksi yang serupa atau mungkin dengan tuntutan-tuntutan yang lain, sesuai dengan perkembangan di Wamena atau kondisi di Wamena. Bagaimana sikap untuk teman-teman denominasi yang lain? Apakah hal-hal misalnya mereka harus dukung dalam doa kah, atau badan pelayanan harus turun untuk memastikan suasana tetap jalan kondusif, aman, itu bagaimana? Pada prinsipnya bahwa tadi memang keterwakilan dari seluruh denominasi di wilayah Lapago yang tergabung dalam PGGJ sebagian besar sudah hadir, turut mendampingi para massa untuk jalan sama-sama untuk memastikan semua keamanan
berjalan baik. Tapi kami berharap juga ke depannya lebih lagi untuk mengajak semua, kalau bisa tokoh gereja bisa hadir semua. Mungkin ada sebagian yang tidak hadir dalam orasi ini, tapi jangan kita lihat ini pandang dia sebagai hal negatif lah, tapi ini kan bagian dari pelayanan yang perlu kita secara holistik. Kita harus memandang itu tidak hanya secara politik, tapi itu juga menguntungkan gereja ke depannya. Iya, baik. Demi kedamaian, kalau kita hanya bicara, tetapi kalau kita sendiri dalam prakteknya kami tidak turun langsung dengan mereka, itu membuktikan bahwa kita bukan pemimpin yang benar. Iya, baik. Tadi kan dari awal sampai akhir aksi itu sudah berjalan dengan baik. Menurut Pak Sekjen, termasuk juga sebagai hamba yang melayani di Meriah, apakah itu salah satu bukti atau wujud dari pertumbuhan iman mereka sehingga dia punya tanpa ada aksi anarkis yang lain bisa berjalan dengan lancar? Ya, memang ada pesan-pesan penting juga yang disampaikan dalam nanti Bapak Ibu bisa ikuti di konten yang lain, bahwa dalam orasinya disampaikan untuk semua anak-anak muda ini perlu sadar untuk tidak lagi minum minuman keras, narkoba, dan hal-hal yang mengacaukan keamanan. Itu memang sangat ditegaskan. Iya. Sehingga saya pikir para penanggung jawab lapangan ini mereka sangat bertanggung jawab. Iya. Sehingga beberapa aksi yang saya ikuti dari 10 Mei maupun hari ini sudah berjalan bagus dan mereka pulang dengan terkendali, maupun Kapolres Jaya juga sangat mendukung dalam hal ini, dan DPR Kabupaten Jaya, Ketua DPR sendiri telah hadir dan menerima aspirasi itu secara resmi. Dan aspirasi yang disampaikan di tanggal 10 Mei yang lalu kemarin itu sudah diteruskan ke Jayapura. Dan aspirasi hari ini juga Pak Ketua DPR sendiri berjanji untuk dia akan bawa besok ke Jayapura dan menyerahkan kepada DPR Provinsi Papua. Saya pikir DPR Jaya juga akan perlu apresiasi karena luar biasa dalam menyambut kedatangan para pendemo, itu telah berjalan dengan baik, dan juga Kapolres Jaya juga telah mengerahkan semua anggotanya untuk mengkawal kegiatan ini berjalan lancar dan sampai pulang. Itu yang saya pantau selama kegiatan berjalan hari ini. Ya, baik. Berarti sekali lagi kami harus sampaikan terima kasih kepada Ketua DPR Kabupaten Jaya serta anggota-anggota DPR-nya, juga Pak Kapolres serta aparatnya yang sudah mengawal dan sudah menerima aspirasi dari rakyat. Semoga membuahkan hasil. Juga sangat luar biasa itu bisa berjalan dengan lancar. Itu juga tentunya tak lepas dari pekerjaan Injil atau buah Injil. Ya, mungkin ada pesan terakhir atau statement terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini yang harus disampaikan. Pesan terakhir, kami sebagai gereja, saya mengajak semua untuk jangan lupa berdoa untuk mereka yang hari ini juga tadi itu menyampaikan atas nama pemerintah sementara WPMP telah menyampaikan untuk bertanggung jawab dalam semua kondisi yang terjadi di Papua secara khusus, dan sedang juga menyampaikan ada pertemuan-pertemuan yang sedang berlangsung dari pemerintah sementara di Uni Eropa yang sedang berlangsung di sana untuk membahas agenda-agenda yang mereka sedang alami. Kita sebagai gereja tetap doakan mereka juga, kita doakan juga pemerintah yang kita cintai bersama di tanah Papua, sehingga semua proses, semua konflik di Papua ini semakin hari kami berharap bisa teratasi dan ada solusi-solusi yang konkret bagi orang Papua dan secara umum untuk Indonesia juga. Baik, terima kasih luar biasa Pak Sekjen. Kali ini kita mengakhiri podcast kita di Rumah Rohani Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tunggu juga podcast selanjutnya dengan tentunya topik yang menarik yang
faktual. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wah, 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 wah.